Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 halaman 71, 73, 74, 75 dan halaman 76. Tetapi sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, kita langsung saja untuk membahas kunci jawaban kali ini. Kita awali dari halaman 71. Di halaman 71 bagian ayo menulis, ayo temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan yang berjudul Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia. Kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bertanya kepada guru atau berdiskusi. Nah, ini contoh jawaban atau alternatif jawaban yang bisa kalian gunakan untuk menjawab atau mengisi tabel di bagian ayo menulis halaman 71. Untuk kosakata pada bacaan, kosakata baku itu yang pertama ada kongres, kemudian yang kedua ada istri, kemudian yang ketiga ada modern, yang keempat ada mengubah, yang kelima ada perserikatan. Itu adalah kosakata bakunya. Sementara untuk kosakata yang tidak baku itu yang pertama ada kongres, jadi tulisannya G-nya double ya. Kalau yang baku itu kongres, G-nya nggak double. Kalau kosakata yang tidak baku kongres, G-nya double. KONGGRES, G-nya double. Kemudian istri, bukan istri ya, kalau bakunya istri, TRI. Tapi kalau ini tidak bakunya istri. Kemudian kosakata tidak baku selanjutnya adalah modern. Kalau di penulisan baku itu modern, dernya MODERN, tapi kalau tidak baku MODEREN, ada tambahan E-nya. Kemudian untuk kosakata yang baku tadi mengubah, itu kosakata tidak bakunya adalah merubah. Jadi merubah itu tidak baku. Kemudian untuk kosakata baku perserikatan, kosakata tidak bakunya adalah perikatan. Nah, itu adalah kosakata baku dan kosakata tidak bakunya. Sekarang kita lanjut ke artinya. Untuk artinya, ini arti dari masing-masing kosakata tadi. Artinya seperti ini. Kongres artinya pertemuan besar para wakil organisasi, bisa politik, sosial, atau profesi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai berbagai masalah. Muktamar, rapat besar, itu arti dari kata kongres. Kemudian untuk kata istri artinya wanita atau perempuan yang telah menikah atau yang bersuami. Itu arti kata istri. Sekarang arti kata modern. Modern itu artinya terbaru, mutakhir, sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya ada kata mengubah. Mengubah artinya menjadikan lain dari semula. Dan yang terakhir adalah perserikatan, artinya perkumpulan, ikatan, perhimpunan. Nah, itu adalah arti kata dari kelima kosakata tadi. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ke pembahasan halaman berikutnya. Tapi sebelum ke halaman berikutnya, ternyata di bawahnya ini ada mind map atau peta pikiran. Pahamilah bacaan di atas, tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini kita diminta untuk mengisi kotak-kotak ini. Di mana kotak-kotak ini itu sudah ada pertanyaannya. Mind map ini adalah mind map tentang Kongres Perempuan Indonesia. Kita isi dari yang paling pojok kiri atas. Pertanyaannya, kapan Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Jawaban untuk pertanyaan pojok kiri atas itu seperti ini.
Kongres Perempuan Indonesia I, tanggal 22 Agustus 1928. Kongres Perempuan Indonesia II, tanggal 20 sampai 24 Juli 1935. Kongres Perempuan Indonesia III, tanggal 23 sampai 28 Juli 1938. Nah, itu adalah pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I, Kongres Perempuan Indonesia II, dan Kongres Perempuan Indonesia III. Kita lanjut ke pertanyaan di sampingnya. Untuk pertanyaan di sampingnya, pertanyaannya, di manakah Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Nah, ini jawabannya untuk pertanyaan yang kedua. Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta, Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta, dan Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan di manakah Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya, kita ke pertanyaan siapakah peserta Kongres Perempuan Indonesia? Nah, jawaban dari pertanyaan ini itu seperti ini. Kongres diikuti wakil berbagai organisasi wanita. Nah, itu adalah yang mengikuti Kongres Perempuan Indonesia atau peserta Kongres Perempuan Indonesia. Kita lanjut ke pertanyaan di sampingnya. Untuk pertanyaan di sampingnya, pertanyaannya, apakah hasil Kongres Perempuan Indonesia I? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah sebagai berikut. Nah, ini hasilnya. Membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia dalam kurung PPI, mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan di antara perkumpulan wanita. Nah, itu adalah hasil dari Kongres Perempuan Indonesia I. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang paling bawah. Untuk pertanyaan yang paling bawah, yang pertama adalah apa hasil Kongres Perempuan Indonesia II? Jawaban untuk pertanyaan ini sebagai berikut. Nah, ini jawabannya seperti ini. Hasil dari Kongres Perempuan Indonesia II, Kongres tersebut membahas masalah perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Nah, itu adalah hasil dari Kongres Perempuan Indonesia II. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, apa hasil Kongres Perempuan Indonesia III? Nah, ini jawaban dari pertanyaan apa hasil Kongres Perempuan Indonesia III? Untuk jawabannya, Kongres Perempuan Indonesia III membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan dan disetujui RUU tentang perkawinan modern. Nah, itu merupakan jawaban dari mind map atau peta pikiran yang ada di halaman 71. Kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman 73. Di halaman 73 itu ada pertanyaan, kita diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Pertanyaan ini itu merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan lagu yang ada di halaman 72. Langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk pertanyaan yang paling atas, apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Tanah Air? Jelaskan. Jawaban untuk pertanyaan ini yaitu merasa bangga karena tanah air Indonesia begitu berharga dan patut dijaga kelestarian dan keindahannya. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang paling atas. Sekarang kita ke pertanyaan di bawahnya. Pertanyaannya, bagaimanakah nada dan tempo lagu Tanah Airku? Jelaskan. Jawaban untuk pertanyaan ini yaitu nada do sama dengan bes, birama 4/4, tempo largito, titik 2 lambat namun lebih cepat daripada largo. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaan yang ketiga, pertanyaannya, apakah lirik lagu Tanah Airku mencerminkan nilai-nilai cinta tanah air? Jelaskan. Jawaban untuk pertanyaan ini yaitu sebagai berikut.
Betapa luas dan indahnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari kecintaan terhadap tanah air menunjukkan bahwa untuk menjaga kelestarian dan keindahan tanah air dibutuhkan persatuan dan kesatuan. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang paling bawah dari halaman 73. Kita lanjutkan lagi. Di bawahnya tadi itu ada bagian ayo berdiskusi. Nah, di sini kita diminta untuk diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Diskusikan bersama teman-teman sekelompokmu 4-5 orang. Tuliskan hasil diskusi kalian, lalu diskusikan bersama kelompok lain. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam kotak berikut. Nah, kita diminta untuk berdiskusi ya. Nah, ini jawaban alternatif yang bisa kalian gunakan untuk menjawab bagian ayo berdiskusi di halaman 73. Untuk soal yang nomor 1, nilai yang terkandung pada lagu Tanah Airku adalah, nah, jawaban untuk pertanyaan ini itu seperti ini. Nilai yang terkandung pada lagu Tanah Airku adalah cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Nah, itu jawaban untuk nomor 1. Sekarang kita menuju ke jawaban yang nomor 2 untuk pertanyaannya terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. Bagaimana caramu mencintai tanah air? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 2 itu seperti ini. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan yang nomor 2 di halaman 73 bagian ayo berdiskusi. Jawabannya adalah merasa bangga terhadap tanah air Indonesia. Rasa bangga itu tentu saja tidak akan muncul tanpa adanya rasa memiliki. Tidak akan melakukan perbuatan dan tindakan yang merugikan tanah air, setia dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang ada di halaman 73 bagian ayo berdiskusi. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman 74. Ya, di halaman 74 itu sebenarnya tidak ada isian yang perlu kita isi, tapi di sini ada pertanyaannya, di mana isiannya itu kita tuliskan di halaman berikutnya, yaitu halaman 75. Di bagian bawah halaman 74 itu ada ayo berlatih. Ayo tunjukkan sikapmu terhadap pernyataan-pernyataan pada tabel berikut. Kerjakan sesuai pemahaman konsepmu mengenai penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan keragaman di Indonesia. Nah, itu pertanyaannya. Sekarang jawabannya kita lihat ke halaman berikutnya, yaitu halaman 75. Nah, ini untuk jawabannya. Pernyataan yang nomor 1, mempelajari kesenian dari daerah lain. Ini sikapnya adalah setuju. Untuk sikap yang setuju ini, alasannya seperti ini. Nomor 1, alasannya mengetahui kesenian daerah lain merupakan bagian dari kebudayaan nasional. Nah, itu alasan dari pernyataan yang nomor 1. Sekarang kita ke pernyataan yang nomor 2. Untuk pernyataan yang nomor 2, mengagung-agungkan suku bangsanya sendiri. Nah, ini sikapnya adalah tidak setuju. Alasan dari tidak setujunya dengan pernyataan ini itu sebagai berikut. Ya, tidak setuju. Alasannya untuk nomor 2 tidak setuju karena bisa menimbulkan permusuhan. Itu adalah alasan untuk pernyataan yang nomor 2. Sekarang kita ke pernyataan yang nomor 3. Pernyataan yang nomor 3, memilih ketua kelas berdasarkan kesamaan daerah asal. Untuk sikap pernyataan nomor 3 adalah tidak setuju. Alasan dari pernyataan nomor 3 tidak setuju itu seperti ini. Nah, ini alasannya. Memilih ketua kelas berdasarkan kesamaan daerah asal menunjukkan sikap kurang menghargai perbedaan. Nah, itu alasan dari sikap tidak setuju untuk pernyataan yang nomor 3. Sekarang kita ke pernyataan yang nomor 4. Pernyataan yang nomor 4, kalau di sini itu tidak ada nomor 4 ya, langsung nomor 5. Jadi, ini yang nomor 5. Ini seharusnya setelah nomor 3 adalah nomor 4, tapi karena di sini mungkin ini typo, salah ngetik, jadi ini ditulis sebagai pernyataan nomor 5. Oke, kita anggap aja ini nomor 5.
Memilih-milih teman berdasarkan kesamaan daerah asal. Ini tidak setuju. Alasannya, kenapa kok kita tidak setuju dengan memilih-milih teman ini? Karena memilih-milih teman berdasarkan kesamaan daerah asal menunjukkan sikap kurang menghargai perbedaan. Itu alasannya. Lanjut ke pernyataan yang nomor 6. Untuk pernyataan nomor 6, tidak mengikuti upacara bendera itu tidak setuju. Alasannya seperti ini. Kenapa kok tidak setuju? Kita ini tidak mengikuti upacara bendera. Alasannya tidak menunjukkan sikap cinta tanah air. Itu adalah alasan untuk pernyataan yang nomor 6. Sekarang ke pernyataan yang nomor 7. Untuk pernyataan yang nomor 7, pernyataannya mengibarkan bendera merah putih setiap hari besar kenegaraan. Nah, ini jawabannya adalah setuju. Kenapa setuju dengan pernyataan ini? Itu alasannya seperti ini. Menunjukkan sikap cinta tanah air. Itu alasan dari pernyataan yang nomor 7 kita setujui. Sekarang ke pernyataan yang nomor 8. Untuk pernyataan yang nomor 8, mempelajari bahasa asing itu setuju. Alasannya seperti ini. Kenapa kita setuju? Dapat memperluas wawasan. Nah, itu alasan untuk pernyataan nomor 8. Untuk pernyataan berikutnya yaitu pernyataan yang nomor 9. Untuk pernyataan nomor 9, pernyataannya berdiam diri di rumah ketika ada kegiatan kerja bakti di lingkungannya. Itu tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Alasannya seperti ini. Yang nomor 9, karena menunjukkan sikap kurang peduli terhadap lingkungan. Itu alasan yang nomor 9. Sekarang kita menuju ke nomor 10 atau nomor terakhir dari pembahasan bagian ini. Untuk nomor 10, pernyataannya lebih memilih memberi upah kepada orang lain untuk menggantikannya dalam kegiatan ronda malam. Ini kita centang di bagian tidak setuju. Alasannya kenapa kok tidak setuju? Itu karena menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, itu adalah jawaban dari tabel-tabel yang ada di halaman 73. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman berikutnya. Tapi sebelum ke halaman berikutnya, itu di bawahnya tadi itu ada ayo berdiskusi. Di sini memang tidak ada tempat untuk menjawab atau titik-titiknya, tapi ini adalah merupakan soalnya. Kita baca dulu ya. Ini ayo berdiskusi. Ini masih di halaman 73 ya. Buatlah satu kelompok belajar, catatlah keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu bagaimana cara kelompokmu menunjukkan sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Hasil diskusi ditulis pada selembar kertas dan serahkan kepada guru untuk kemudian didiskusikan secara bersama dalam satu kelas. Buatlah seperti tabel berikut. Nah, ini contohnya. Nomor 1, keragaman suku, bangsa, dan budaya. Ada anak yang bersuku lain, sikap yang ditunjukkan berteman dengan baik dan tidak saling mengejek suku masing-masing. Itu contohnya. Sekarang kita akan isi jawabannya halaman 76. Nah, ini jawabannya. Ini tadi yang nomor 1. Keragaman suku bangsa dan budaya, ada anak yang bersuku lain, sikap yang ditunjukkan berteman dengan baik dan tidak saling mengejek suku masing-masing. Nomor 2, keragaman suku bangsa dan budayanya adalah ada pertunjukan kesenian daerah lain. Untuk sikap yang ditunjukkan, ikut menikmati pertunjukan dan mempelajari kesenian tersebut. Yang selanjutnya, nomor 3, keragaman suku bangsa dan budayanya ada teman melaksanakan upacara adat. Untuk sikap yang ditunjukkan adalah tidak mengganggu jalannya upacara adat tersebut. Untuk yang nomor 4, keragaman suku bangsa dan budayanya ada pemilihan ketua kelas. Sikap yang ditunjukkan memilih ketua kelas berdasarkan hati nurani. Selanjutnya yang nomor 5. Untuk nomor 5, keragaman suku bangsa dan budaya.
ada teman yang sakit, kemudian untuk sikap yang ditunjukkan adalah berkunjung dan memberikan semangat agar cepat sembuh. Nah, itu adalah jawaban untuk melengkapi tabel yang ada di halaman 76, di mana pertanyaannya itu ada di halaman 75. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Di bawah tabel itu ada bagian ayo renungkan. Masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria. Kaum perempuan pun turut berperan dan memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Apa saja yang dilakukan oleh kaum perempuan? Ayo kita pelajari bersama. Kongres Perempuan Indonesia berperan penting dalam memajukan perempuan Indonesia. Bagaimanakah peranan perempuan pada masa kini? Tulislah pendapatmu pada kotak berikut ini. Nah, ini jawaban untuk bagian ayo renungkan di halaman 76. Perempuan pada masa kini mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam memajukan kehidupan bangsa. Perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi di berbagai sektor kehidupan untuk bersama-sama membangun negara. Selain itu, tidak ada lagi diskriminasi serta perbedaan gender. Nah, ini adalah jawaban bagian ayo renungkan yang ada di halaman 76. Ya, demikian untuk bagian ayo renungkan. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Di bawahnya ayo renungkan itu ada kerjasama dengan orang tua. Nyanyikan kembali lagu Tanah Airku di depan orang tua dan anggota keluargamu yang lain. Selesai bernyanyi, mintalah tanggapan kepada mereka mengenai lagu yang kamu nyanyikan dan penampilanmu saat menyanyikan lagu itu. Tuliskan tanggapan itu pada kolom berikut. Nah, ini contoh jawabannya. Cara menyanyikan lagu tersebut sudah baik karena lagu Tanah Airku dinyanyikan dengan penuh penghayatan. Nah, itu adalah contoh jawaban untuk bagian kerjasama dengan orang tua yang ada di halaman 76. Demikian tadi pembahasan kita kali ini di buku tema 7 kelas 5, halaman 71, 73, 74, 75, dan halaman 76. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik tombol subscribe dulu yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.